Praktikum 1, pengenalan alat laboratorium dan juga isolasi kuman. Alat yang diperlukan yaitu ada cawan Petri, gloves, ose, dan bunsen. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, lakukan pembagian pada cawan Petri menjadi 4 bagian. Lalu yang kedua, memberikan nomor di belakang cawan Petri agar mudah untuk mengingat. Dan itu ada asdos yang menjelaskan bagaimana kita menyebarkan bakteri di dalam cawan Petri. Dan juga kita di briefing terlebih dahulu oleh asdos agar kita melakukan dengan benar. Lalu selanjutnya, yang pertama panaskan ose hingga memerah, lalu angin-anginkan. Setelah itu buka cawan Petri di dekat bunsen agar tetap steril dan ambil feses ayam dengan menggunakan ose steril tadi. Lalu sebarkan tap-tap feses ayam di atas cawan Petri di atas nutrien agar, lalu disebarkan ke seluruh cawan Petri di satu bagian yang telah dibagi 4 tadi. Dan lakukan hal tersebut berulang pada bagian-bagian yang lainnya hingga semuanya penuh. Selanjutnya itu bakteri akan diisolasi di dalam inkubator. Dan keesokan harinya bakteri diamati apakah sudah tumbuh secara merata atau belum. Kita menanamkan bakteri di atas nutrien agar dengan tujuan agar kita bisa mengidentifikasi bakteri apa yang menyerang ayam tersebut hingga bisa diare. Praktikum 2 yaitu pewarnaan gram bakteri. Di sendiri itu ada media yang berisi bakteri yang sudah kita tanam sebelumnya, lalu ada objek glass, bunsen, aquades, serta ose dan pipet. Untuk pewarnaan bakterinya sendiri, kita menggunakan 4 warna yaitu kristal violet, mordan, alkohol aseton, dan juga safranin. Prosedur kerja pewarnaan gram itu yang pertama, panaskan ose di atas api bunsen dan angin-anginkan hingga tidak terlalu panas. Lalu ambil sampel bakteri dan letakkan di atas objek glass. Teteskan aquades di atas bakteri dan angin-anginkan di atas api bunsen hingga aquades itu kering. Setelah bakteri sudah terbentuk, kita warnai dengan pewarnaan gram. Pewarnaan pertama, kita menggunakan kristal violet sebagai warna dasar. Yang pertama itu caranya teteskan kristal violet ke atas objek glass dan diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita bilas dengan air mengalir. Selanjutnya, yang kedua, kita teteskan mordan sebagai intensifikan warna dasar dan diamkan juga selama 1 menit. Setelah 1 menit, pewarna mordan itu bisa dibilas dengan air mengalir. Yang ketiga, kita teteskan alkohol aseton sebagai bahan peluntur warna dasar, lalu diamkan selama 30 detik. Kita bilas dengan air mengalir kembali. Lalu yang terakhir, kita akan teteskan safranin untuk mewarnai kembali sel yang sudah kehilangan warna sebelumnya. Dan diamkan kembali selama 1 menit, kita bilas kembali dengan air mengalir. Ini merupakan hasil pengamatan dari bawah mikroskop yang telah diteteskan oleh minyak. Dan dapat terlihat di sini itu sifat gram positif dengan bakteri berbentuk batang atau basil yang tersebar acak. Ini untuk preparat yang pertama. Dan preparat yang kedua yaitu sifat gram negatif dengan bakteri berbentuk basil atau batang yang susunannya merata. Nah, setelah praktikum yang kedua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil identifikasi pertama itu dapat kita simpulkan pertama ini merupakan bakteri E. coli untuk sementara. Karena dilihat dari hasil praktikum, kita dapat melihat hasilnya di bawah mikroskop itu bakteri itu bersifat negatif. Dan di mana bakteri E. coli ini akan bersifat negatif. Jadi kita simpulkan terlebih dahulu bahwa yang menyerang ayam yang menyebabkan dia diare ini merupakan bakteri E. coli. Yang ketiga yaitu uji biokimia dan juga uji gula-gula. Jadi yang pertama itu alat dan bahan hidrogen pero, objek glass, media kultur bakteri, ose, dan juga bunsen. TSI agar, ada SIM, MR, VP, SCA, dan juga gula-gula.
VP, reagen Kovac, dan juga reagen MR. Kita panaskan OC di atas api bunsen, dan kita membuka tutup dari media itu di dekat bunsen agar tetap steril. Lalu kita ambil koloni bakteri, lalu kita tanamkan di dalam media itu dengan cara ditusuk yang pertama, lalu kita sebarkan secara zigzag untuk di media TSIA. Pertama kita lakukan hal serupa dengan mengambil bakteri, lalu kita tusukkan ke dalam media, lalu kita tutup kembali. Uji MR itu yang pertama kita lakukan dengan panaskan jarum OSE, lalu ambil koloni bakteri dan masukkan jarum OSE ke reagen MR, lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya uji VP itu dengan panaskan jarum OSE dan ambil koloni bakterinya dengan OSE steril. Lalu masukkan jarum OSE ke dalam reagen VP, lalu diaduk kembali. Selanjutnya itu kan OSE terlebih dahulu dan diangin-anginkan. Lalu ambil bakteri dan kita membuka media SCA itu dekat dengan api bunsen agar tetap steril dan sebarkan secara zigzag di dalam uji gula-gula. Yang pertama itu dengan memanaskan OSE, lalu ambil bakteri dalam media agar dan masukkan ke dalam media gula-gula, lalu diaduk hingga merata. Jadi di uji katalase kita yang pertama tetap memanaskan OSE hingga steril, lalu ambil bakteri dengan membuka cawan Petri di dekat api bunsen agar tetap steril. Kan koloni bakteri yang sudah diambil dengan OSE di atas objek gelas yang sudah kita teteskan dengan hidrogen peroksida. Katalase sendiri pada uji katalase kali ini itu kita mendapatkan hasil negatif yang ditandai dengan tidak terbentuk 4 uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika. Jadi di sini ada yang kita perluin, ada Mueller Hinton agar, ada cotton swab steril, ada pinset, ada bunsen, dan juga ada cairan pepton. Yang pertama kita buka cotton swab steril, lalu kita celupkan ke dalam cairan pepton. Setelah itu kita sebarkan cotton swab steril yang sudah dicelupkan ke cairan pepton itu ke atas Mueller Hinton agar secara merata. Dan kita tunggu selama pertama kita sterilkan tangan terlebih dahulu menggunakan disinfektan. Lalu kita ambil kertas antibiotika, lalu dengan pinset kita ambil. Pinsetnya itu sudah kita panaskan terlebih dahulu di atas bunsen agar tetap steril. Kita ambil secara perlahan, lalu kita tempelkan di atas Mueller Hinton agar yang sudah kita oleskan cairan pepton tadi dengan jarak 2 mm. Pertama kita letakkan amoxicillin di tengah-tengah, lalu ada antibiotika selanjutnya, ada bacitracin, ada ampicillin, lalu ada kanamycin, dan juga ada trimesprin. Lalu kita masukkan bakteri ke dalam inkubator selama 1 hari. Setelah 1 hari, kita amati pertumbuhan bakteri di dalam media. Pertama kita ambil terlebih dahulu. Setelah itu kita ukur jarak killing zone yang dibentuk oleh antibiotika tersebut. Jadi di sini pertama kita ukur dari setiap antibiotika yang kita tempel killing zone-nya. Kita hitung keseluruhan antibiotika yang kita tempel sebelumnya, seperti ada amoxicillin, ampicillin, lalu ada bacitracin, ada kanamycin, dan juga ada trimesprin. Bagi antibiotik amoxicillin, killing zone-nya itu ada 20 mm dengan kriteria sensitif, lalu ada ampicillin dengan ukuran 20 mm dengan kriteria sensitif, lalu bacitracin dengan ukuran 15 mm dengan kriteria resisten, lalu ada kanamycin dengan ukuran 28 mm dengan kriteria sensitif, dan ada trimethoprim dengan ukuran 25 mm dengan hasil sensitif. Dan dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan praktikum ini, Escherichia coli yang diuji menunjukkan kepekaan terhadap 5 jenis antibiotik.